Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. Nah, dalam hal ini kita akan membahas nanti bagaimana alur penyusunan APBD, ya, dan itu nanti ada kaitannya dengan RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, kemudian jangka menengah daerah, kemudian ada Renstra SKPD, dan juga ada DPA. Nah, anggaran, berbicara tentang anggaran atau perencanaan ya, ketika bicara anggaran itu erat kaitannya dengan, perencanaan, di mana itu merupakan fungsi bagian dari manajemen dan, aktivitas yang harus dilakukan terlebih dahulu, ya. Nah, apa yang, menjadi definisi anggaran pendapatan belanja daerah? Jadi kalau untuk APBD ini berarti itu suatu rencana keuangan tahunan ya, yang dibahas kemudian disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan nantinya oleh pemerintah daerah, ya. Kemudian ada fungsi APBD di sini teman-teman, ya, jadi di PPT ini saya sudah lengkap tambahkan bahwa fungsi otoritas di sini gimana, berarti, itu yang menjadi basic atau dasar ya dalam melaksanakan pendapatan, kemudian penjualan pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan dan belanja, sorry, pendapatan, kemudian, apa saja belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu daerah pada tahun bersangkutan. Kemudian fungsi perencanaan APBD ini juga menjadi pedoman tentunya untuk manajemen dalam merencanakan kegiatan, pada tahun yang bersangkutan ya. Kemudian pengawasan itu pasti kaitannya dengan ketika misalnya dilakukan sebuah, perencanaan, penyelenggaraannya gimana nih, sesuai dengan enggak dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian fungsi alokasi. Alokasi di sini maksudnya bagaimana, sistem itu atau anggaran itu bisa dialokasikan untuk memaksimalkan atau memenuhi tujuan, misalnya dalam hal mengurangi pengangguran ya, kemudian menghemat sumber daya, bagaimana nanti, hal itu bisa meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi perekonomian. Distribusi. Distribusi ini, ketika dalam fungsi distribusi harus diperhatikan juga nih, adanya rasa keadilan, kemudian kepatutan untuk agar terdistribusi dengan baik ya. Jadi maksudnya distribusi kepada orang yang benar-benar, kepada bagian pos yang mungkin benar-benar membutuhkan gitu. Stabilisasi, berbicara tentang keseimbangan ya teman-teman, seimbang ya, bagaimana bisa diupayakan, adanya keseimbangan dalam fundamental perekonomian daerah ini sendiri. Nah, dalam penyusunan APBD itu ada tujuan proses penyusunannya pertama adalah untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro, kemudian mengalokasikan sumber daya ya, jadi dialokasikan sumber daya secara tepat, makanya tadi fungsinya ada yang berkaitan dengan agar efektivitas dan efisiensi itu bisa tercapai. Kemudian mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Nah, itu kan nanti akan ada tahapannya ya teman-teman, nanti akan teman-teman simak di video yang berikutnya, tentang bagaimana tahap-tahap penyusunan APBD. Nah, jadi fungsi pengaturan penyusunan ini, itu adalah memberikan arahan kebijakan perekonomian dan menggambarkan, penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi fungsi utamanya itu dia mencapai keseimbangan ekonomi ya, ekonomi makro dalam perekonomian. Dan otomatis tadi karena dia juga punya fungsi beberapa tadi, maka akan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara. Jadi APBD teman-teman, instrumen kebijakan utama ya bagi pemerintah daerah karena hal ini nanti akan memuat apa aja tentang rencana pendapatan, belanja, kemudian di pembiayaan juga. Nah, ini tentang reformasi manajemen keuangan karena adanya otonomi daerah ya. Jadi ada budgeting reform. Ini adalah reformasi yang kaitannya dengan penyusunan, kemudian ditetapkan, dilaksanakan, kemudian dipertanggungjawabkan. Ya, jadi aspek utamanya itu adalah dari anggaran dengan pendekatan tradisional, kemudian ke performance budget. Nah, jadi kalau traditional budget itu ada perbedaannya di sini kita akan lihat apa sih yang menjadi perbedaan ya budgeting reform ini anggaran ya. Jadi kalau traditional itu dia berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Ya, jadi ada realisasi anggaran tahun sebelumnya itu dilihat berdasarkan itu.
Kemudian konsekuensi tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru di traditional budget ini ciri-cirinya. Kemudian juga bertentangan dengan kebutuhan real dan kepentingan masyarakat ya. Maksudnya adalah dalam hal ini kan sekarang kayak kita kan, apa ya, kemarin juga kita udah pernah bahas ya dalam otonomi ini kan sebenarnya kenapa itu ditetapkan karena, mmm, kita, karena pemerintah itu ingin tahu sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih gitu. Jadi jangan sampai, apa yang, tidak dibutuhkan masyarakat tapi dialokasikan untuk hal itu. Gitu ya, kayak kemarin kita contohin apa ya, ya misalnya misalnya nih ya, misalnya ada penguatan jaringan internet seperti itu, sedangkan listrik aja nggak ada di daerah itu. Nah, hal-hal seperti itu yang juga perlu harus diurutkan gitu ya, yang mana sih yang paling, eee, dipentingkan, paling penting begitu. Nah, kemudian performance to budget ini penyusunannya berdasarkan kepada pencapaian hasil kerja ya. Jadi ada nanti, kinerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Nah, kalau misalnya ini berbasis, kinerja berarti kan bisa dilihat ya kalau, mmm, ketika pencapaian hasil kerja itu maksimal, nah itu akan sangat mempengaruhi nanti dalam, penyusunan anggarannya. Ini prinsip-prinsipnya teman-teman, untuk keuangan daerah pengelolaannya ya, akuntabilitas, transparansi, value for money, kemudian pengendalian dan pengawasan ya. Akuntabilitas itu adalah salah satu yang berkaitan dengan fondasi ya, untuk menjadi pengukurannya, kemudian kalau misalnya setelah disetujui nanti oleh legislatif, maka pelaksanaannya itu nanti akan menjadi tanggung jawab satuan kerja yang mengelola anggaran itu sendiri, ya. Kemudian APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Ya, ini juga berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, nggak cuma, didasarkan kepada kira-kira alokasinya berapa ya, misalnya dibutuhkan masyarakat segini, tapi juga kita harus lihat, bagaimana nanti kemampuan pendapatan daerah. Kemudian penyusunan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah ya, dan fungsinya tadi sudah disampaikan sebelumnya, saya sudah jelaskan juga. APBD, perubahan, kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan itu ditetapkan setiap tahunnya oleh peraturan daerah. Kemudian, anggaran APBD itu mencakup semua penerimaan dan pengeluaran daerah, ya, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Nah, kemudian jumlah pendapatan ya, teman-teman, itu perkiraan yang, bisa diukur ya, jadi bisa dicapai untuk semua sumber pendapatan. Jadi seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian penganggaran juga didukung dengan kepastian adanya penerimaan dulu nih ya, dalam jumlah yang cukup. Nah, ya ini tahun anggarannya 1 sampai Januari sampai 31 Desember. Kemudian apa aja sih sebenarnya ketika menyiapkan atau menyiapkan perencanaan untuk anggaran ini, apa sih kondisi yang diperlukan untuk mendukung persiapan anggaran ini? Pertama, yaitu adalah kebutuhan akan kepuasan dini ya. Jadi, jadi inti atau programnya itu menjadi prioritas gitu. Programnya, ketika mendukung persiapan anggaran itu program yang di sini ya, program yang diakomodir dalam anggaran itu bisa saja misalnya dia overestimate gitu kan ya, atau underestimate. Nah, anggaran harus optimis nih agar bisa mengakumulasi pembayaran yang misalnya tertunggak tadi atau aturan-aturan yang mungkin sulit nih diikuti sehingga nanti bisa mempengaruhi kredibilitas pemerintah. Ya, kemudian praktek anggaran ini juga cukup luas ya diterapkan, tapi tidak konsisten nanti dalam penganggarannya itu. Nah, kemudian kebutuhan akan concern yang tegas, ya ini adalah pengguna anggaran itu pada awal penyiapan itu dia akan menggeser dari kebutuhan menjadi ketersediaan. Kemudian menghindari praktik penganggaran yang tidak kondusif, ya menghindari yang tidak kondusif berarti tadi kalau misalnya ada situasi, tidak konsisten lah dengan penganggarannya misalnya. Kemudian juga kondisi yang perlu diperhatikan itu adalah adanya penganggaran ganda, ya, ketika menyiapkan anggaran. Kemudian, ini berikutnya negosiasi berlebihan muncul juga ya ketika pilihan berdasarkan kekuasaan politik. Ya ini juga bisa, terjadi salah satu kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. Nah, proses perencanaan dan penyusunan anggaran, jadi perencanaan itu proses dia menentukan tingkatan masa depan yang tepat, ya, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Jadi,
Yang tepat ini berarti maksudnya ya berdasarkan dengan kinerja dan juga dibutuhkan gitu ya oleh masyarakat itu sendiri. Ya, dan pengaturan pada aspek perencanaan ini dibutuhkan sehingga proses penyusunan APBD-nya itu, bisa menjadi, apa ya, background atau latar belakang dalam mengambil sebuah kebijakan, ya kan. Nah, tentunya dengan menggunakan skala prioritas, kemudian ada penetapan alokasi gitu ya. Nah, selanjutnya pendekatan dalam penyusunan anggaran itu ada pendekatan pertama kerangka pengeluaran jangka menengah. Jadi ini pendekatan penganggaran yang berdasarkan kebijakan nanti ya. Kemudian, ada unified budgeting atau penganggaran terpadu. Ini adalah, dilakukan secara terintegrasi ya untuk seluruh jenis, sistemnya nanti. Kemudian selanjutnya berbasis kinerja, ini yang dikaitkan dengan pendanaan dengan keluaran dan hasilnya yang diharapkan gitu. Jadi perlu indikator misalnya kayak berapa standar biaya, evaluasinya gitu ya, dan, dari setiap programnya. Nah, dan kemudian juga penganggaran ini perlu rentang waktu juga ya. Nah, dokumennya, itu masing-masing satker, SKPD itu dalam format rencana kerja dan anggaran ya, RKA. Kemudian nanti SKPD dia menyampaikan informasinya tentang tujuan apa sasarannya, korelasinya dengan besaran anggarannya berapa gitu. Kemudian anggaran berbasis kinerja tadi ya teman-teman ya kita udah bahas sedikit bahwa setiap pengguna anggaran atau penyelenggara itu berkewajiban untuk, bertanggung jawab juga atas proses atau hasil dalam penggunaan sumber dayanya. Ini proses perencanaannya ya, ini, tadi saya sudah lihat ya ada yang sebenarnya yang baru ya teman-teman, nanti saya akan sematkan di Island ya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini perencanaan tingkat SPKPD, Renstra, kemudian rencana kerja ya. Nah, ini adalah alurnya teman-teman, dari RPJMD di sini ya, jadi di sini ada namanya KUA sama PAPAS juga yang akan dibahas bersama DPRD. Nah, untuk detail penjelasan ini nanti saya akan, link-kan teman-teman ke link, video sehingga teman-teman bisa untuk menyimaknya setelah ini. Oke. Nah, untuk tugasnya sebenarnya untuk materi ini saya mau teman-teman untuk membuat resume ya, ringkasan dari video yang saya sampaikan di sini dan juga tahapan penyusunan APBD-nya nanti. Oke ya teman-teman ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.